ini kami mau adakan ibadah, dari sampai menit Bapak, kami serahkan kita ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Dalam Roh Kudus berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Nah, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada sore hari, yang berbagai mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini sangkat tema kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus, dengan subtemanya menjumpai Maria Magdalena. Kebangkitan Kristus telah digenapi. Kristus bangkit tepat pada hari setelah Sabat, melalui kematian yang sangat luar biasa. Kristus mengakhiri ciptaan lama. Artinya ciptaan lama sudah bersama Tuhan Yesus dikuburkan. Dan ciptaan lama itu sudah dirampungkan sesudah Sabat. Dan dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus menciptakan menjadi ciptaan yang baru dengan kehidupan ilahi. Jadi kebangkitannya menjadi hari pada permulaan dari minggu yang baru, menjadi zaman yang baru, menjadi hari yang ditetapkan Allah. Sehingga kita beribadah di gereja-gereja pada hari Minggu, bukan di hari Sabat. Ini bukti kebangkitan Tuhan Yesus adalah menyatakan permulaan baru, zaman baru yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kisah ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 3 perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Injil Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sangat luar biasa, bahwa di kayu salib itulah Kristus mengampuni dosa manusia. Itu bukti yang pertama.
kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang kedua, kematiannya adalah untuk membinasakan iblis. Kematiannya adalah untuk membinasakan kuasa iblis di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya sungguh-sungguh ada memberi kehidupan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan ini jangan abaikan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan firmankan. Karena perjalanan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir, sudah dinubuatkan. Dan kematiannya pun sudah dinubuatkan. Kebangkitannya pun sudah dinubuatkan. Jadi tidak ada yang diragukan lagi. Kita percaya dengan segenap hati, dan Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sadarlah saudaraku, bahwa kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah hidup, dan selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan iman para muridnya agar terbiasa dengan penyertanya yang tidak kelihatan, yang tidak dapat dikuasai oleh ruang gerak dan waktu. Beda dengan penyertaannya yang kelihatan, yang dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Tetapi penyertaannya yang tidak kelihatan inilah menguatkan hati para murid, jika Tuhan Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan, ini berkat anugerah Tuhan yang begitu sangat luar biasa, kuasa kebangkitan Kristus sangat nyata di dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus berani memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Karena kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, ditulis bukan pada loh batu, tetapi pada loh hati manusia. Roh yang dari Allah itulah yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Yang pertama, kita harus memiliki kesetiaan. Memiliki kesetiaan, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Bukti ketika para murid meninggalkan kubur itu, Maria tetap ada di situ. Kalau kita baca di atasnya, ayat yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria tetap setia menunggu di depan pintu kubur itu. Sangat luar biasa penantian Maria ini. Setia yaitu komitmennya tidak pernah berubah, ada saat dibutuhkan, dan menemukan penebusan yang begitu sangat luar biasa. Kalau kita memiliki kesetiaan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini dua perkara ini yang diminta oleh Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dan yang kedua percaya setia sampai mati. Kalau kita setia sampai mati akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Yang kedua yaitu milikilah kepekaan akan suara Tuhan. Milikilah kepekaan akan suara Tuhan, ayat yang ke-16. Milikilah kepekaan akan suara Tuhan, ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kita harus memiliki kepekaan akan firman Tuhan. Kita harus selalu rajin membaca firman Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan cari alasan aku tidak punya waktu. Jangan katakan itu. Kita harus selalu membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan,
kita mengerti akan kehendak Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini adalah suara hati Tuhan yang dituangkan untuk memberitakan kepada setiap kita. Ketika kita membaca Alkitab, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bagaimana kita dapat menangkapnya. Kita memiliki kepekaan ini, saudaraku. Jangan kita menuruti keinginan kita sendiri, tetapi kita harus menuruti kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Sadarlah, saudaraku. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hidup ini harus menjadi berkat. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan di dunia. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengalami pertemuan dengan Kristus? Kita harus memiliki komitmen untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus memiliki komitmen untuk menjadi saksi Kristus. Ayat yang ke-18. Yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Kita menjadi saksi-saksi. Tadi saya katakan, bagi kita orang percaya adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ditulis bukan dengan loh batu, tetapi di dalam loh hati manusia. Karena itu kita harus selalu hidup di dalam kehidupan ini menjadi saksi-saksi Kristus. Di tengah-tengah situasi yang tragis, yang menyesakkan sekalipun, kita harus tetap memiliki keyakinan iman yang teguh untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Kita harus berani menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kita adalah suara Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kesimpulan kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 dengan tema kuasa kebangkitan Kristus dengan subtemanya menjumpai Maria Magdalena. Kristus bangkit telah digenapi. Kristus bangkit tepat pada hari setelah Sabat. Melalui kematiannya Kristus mengakhiri ciptaan yang lama. Dan ciptaan lama ini sudah dirampungkan setelah hari Sabat dan dalam kebangkitannya yang baru menjadi zaman yang baru, permulaan zaman baru yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Ada tiga hal tadi, kematian Tuhan Yesus ketika disalib, Tuhan Yesus bersabda, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lukas 3 ayat 34. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus adalah untuk membinasakan iblis yang berkuasa maut di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus di dalam kematiannya itu untuk membinasakan kuasa iblis. Dan yang ketiga, kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-24. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sehingga kuasa maut tidak berdaya untuk menahan Tuhan Yesus di alam maut. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kekuasaan yang begitu sangat luar biasa. Otoritas surgawi dapat terjadi. Nah, kehidupan ini kita harus sadar, jangan kita dipenuhi oleh kegalauan, kekacauan, kegundahan,
atau hati yang remuk redam. Seperti yang dialami oleh Maria ketika melihat mayat Tuhan Yesus, dia kacau, dia galau, dia hatinya pedih, sehingga kehadiran Tuhan Yesus tidak dia lihat, bahkan menganggap Tuhan Yesus sebagai juru utama. Ini sangat mengerikan sekali, saudaraku. Ternyata bahwa kegalauan, kekacauan, hati yang pedih dapat membutakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi ketika kita dikuasai oleh kegalauan, kekacauan, hati yang sangat pedih, membuat kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa penyertaannya yang tidak kelihatan lebih real, lebih sempurna, lebih nyata, tidak dikuasai oleh ruang, gerak, dan waktu. Beda dengan penyertaannya yang kelihatan, yang hanya bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Semua itu nyata. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang berkuasa atas maut, sehingga alam maut tidak berkuasa untuk menahan Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya agar kita mengalami pertemuan dengan Kristus? Yang pertama, milikilah kesetiaan seperti Maria Magdalena ini. Ayat yang ke-11. Yang kedua, milikilah kepekaan akan suara Tuhan. Ayat yang ke-16. Dan yang ketiga, milikilah komitmen untuk menjadi saksi Kristus. Ayat yang ke-18. Dengan melakukan ketiga ini, percayalah saudaraku, bahwa kita adalah alat kepanjangan tangan Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadikan suasana sekitar kita menjadi sedap, menjadi enak, dan kita dapat menjadi terang, dapat menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan, jika mereka boleh melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati, datang menghadap Tuhan. Bapa surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan kepada setiap kami bahwa kuasa kebangkitan Kristus sangat nyata, sangat terbukti, bahwa kematiannya di kayu salib adalah untuk mengampuni dosa manusia. Kematiannya adalah untuk membinasakan kuasa iblis. Dan kebangkitannya adalah membuktikan bahwa dia berkuasa menghancurkan musuh yang terakhir adalah kerajaan maut. Karena itu kita harus selalu sadar bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita hari lepas ke hari. Ajar setiap kami ya Bapa untuk selalu hidup seturut dengan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Yang nama Tuhan Yesus ditinggikan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Sutatyo akan renungan atau firman sore hari ini. Biarlah apa yang kita dengar itu bisa menguatkan hati kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia,
memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena pada sore hari panjang petang Tuhan, kami telah berkumpul bersama-sama dan telah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Sutarjo. Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak Sutarjo, berikanlah dia hikmat untuk lebih lagi memahami akan firman-Mu sehingga dapat membagikan firman-Mu kepada kami dengan lebih bertanggung jawab lagi dan lebih baik lagi Tuhan, karena semua itu Tuhan Engkau akan memberikan perkembangan yang semakin baik dan semakin baik. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keluarga Pak Sutarjo, berkati ya Tuhan, berkati Pak Sutarjo kesehatannya, berkati ekonominya, berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan juga kami yang hadir Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berkati iman kami, pengertian kami akan Engkau, serta dalam kami ingin Engkau, supaya kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam pengharapan, dan hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam komitmen Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia Tuhan, supaya pemerintah bangsa Indonesia Engkau berikan hikmat ya Tuhan, untuk memimpin bangsa ini sehingga apa yang dicita-citakan Indonesia emas dapat tercapai. Tuhan Yesus Kristus, terutama kami berdoa ya Tuhan untuk pertobatan bangsa Indonesia Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini bertobat, bangsa Indonesia ini percaya kepada Engkau bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebab itu Tuhan, para pemberita Injil, para hamba-Mu Tuhan, para misionaris, Engkau sertai pemberitaan mereka, bahkan sertai dengan kuasa-kuasa mujizat-mujizat Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah bangsa Indonesia Tuhan, apapun Tuhan, supaya bangsa Indonesia diberi kemakmuran, diberi kedamaian Tuhan, karena dengan kemakmuran yang bangsa Indonesia capai Tuhan, itu juga menjadi kemakmuran bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kami yang tergabung dalam FM Tuhan, Kau berikan keteguhan hati, Kau berikan kami senantiasa senang bergabung dengan FM Tuhan. Bahkan Kau tambahkan jiwa yang bergabung dengan FM. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Komingguan untuk memimpin FM ini supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Om. Selanjutnya Pak. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna.
Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus rawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, khususnya di dalam bekerja. Apapun yang dilakukan tangan kami, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.